Boleh Bang Yosep? Dari mana dulu Bang? Katolik, Protestan? Oh, dari Katolik. Oh iya, silakan. Bang Ya, Yosep, kalau di Yahudi itu ada kurban nggak Bang? oh ada korbanot ada. Tapi Boleh. korbannya bukan manusia, tapi hewan. Iya, kurban hewan apa sih Bang? Korbannya kalau nggak sapi, kambing, burung, terus ada lagi tepung sama domba. Kalau orang itu nggak mampu, paling miskin tuh tepung aja bisa. Jadi nggak harus selalu pakai darah. Kalau diapain kurbannya Bang? Prosesnya? Ada di dalam kitab Imamat. Jadi kalau misalnya korban apa nih kamu? Korban Kambing sapi. Jadi setiap korban itu, misalnya yang kambing itu dosanya ini. Jadi ada korban khatat, korban minha, korban sylamim. Ada 5 macam korban dengan jenis jantan dan betinanya. Nah makanya kalau ada yang menebus dosa pakai darahnya, itu harus jantan atau betina. Itu harus ada klasifikasinya di dalam masalah korbanot gitu. Oh, maksud aku tuh dibakar atau disembelih? Disembelih dulu. Jadi prosesnya begini, orang membawa korban, diberikan kepada orang Lewi, ya sebelumnya ditumpangkan tangan ke situ, baru disembelih, baru habis itu dibakar di masbah atau mesbah. Nah, habis itu ada dipotong beberapa potong bagian itu bukan untuk Tuhan makan, karena Tuhan nggak makan, diberikan untuk siapa? Untuk orang-orang Lewi. Karena orang-orang Lewi itu tidak memiliki warisan tanah, sehingga dia tidak bisa bekerja. Jadi di setiap suku orang-orang Israel ada orang Lewi. Perpuluhan itu diberikan kepada orang-orang Lewi itu. Nah, jadi perpuluhan yang diberikan kepada orang-orang Lewi itu dari hasil apa? Dari hasil ternak atau hasil tanah gitu. Oke Bang, siap. Makasih Bang. Nah, pasti pertanyaan gini harus ditanya. Terus sekarang apakah kalian masih melakukan hal itu? Tentu tidak. Kenapa demikian? Karena Beit Hamikdash atau Beit Suci tidak ada. Dan yang paling penting para imam itu, para kohen itu belum ada. Nah, bagaimana sekarang caranya? Dalam kitab Hosea dikatakan, ya Tuhan, kiranya bibir kami ini sebagai ganti korban bakaran, korban sembelihan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa 3 kali sehari. Makanya di dalam Sakharit dan Mincha, doa pagi dan doa petang, siang itu, sore gitu, itu kita membacakan ayat-ayat di dalam imamat soal korbanot. Ya, tentang korban kita bacakan di situ. Tentang pengampunan dosa juga. Makanya ketika orang Yahudi itu skip dia sembahyang, maka sayang sekali karena di dalam bagian sembahyangnya orang Yahudi ada minta ampun dosa di dalam korban itu. Kita minta ampun dosa apa yang kita lakukan sengaja. Itu makanya kalau kita berdosa tadi gampang. berarti Bang Yosep sudah tidak ada lagi kurban maksudnya tadi. Ya, korban kita dengan melakukan pila, dengan berdoa. Oh. Tapi nanti menurut kitab Yeskiel, ketika bait suci ketiga itu dibangun, Beit Hamikdash, maka semua itu akan kembali dilakukan. Baca Yeskiel. Berarti mengenai sudah tidak ada kurban begituan lagi sama yang Islam agak beda ya? Bedanya di mana tuh? Iya kan Islam masih melakukan, kalau Katolik kan udah enggak juga. Saya baru tahu kalau Yahudi juga udah tidak melakukan ya. Tidak melakukan bukan berarti tidak akan melakukan. Pasti akan dilakukan, tapi support sistemnya nggak ada. Support sistemnya, pertama harus ada bait sucinya, kedua harus ada imamnya yang mempersembahkan korban kan imam ke mezbah. Orang-orang biasa nggak boleh. Yang bertugas di bait suci itu ya para kohanim, orang Lewi gitu. Makanya support sistemnya belum. Tapi nanti menurut kitab Yeskiel itu akan dilakukan. Jadi gini Bang Yosep, berarti Bang Zuma sekalian ke Bang Zuma, berarti cara kurbannya Bang Zuma dan Yahudi beda ya? Iya, beda. Soalnya tadi Tapi saya kalau ada orang biasa nggak boleh katanya. Kalau menyembelih, kami menyembelih juga. Tapi kalau misalnya dikatakan beda, ya tentu beda karena syariatnya beda.
Tapi yang pasti di Islam dan Yahudi itu sama-sama mengorbankan hewan, Enggak, tidak maksudnya mengorbankan kalau Tuhan. berbeda kan sama-sama milah Ibrahim. Tapi beda berarti Ibrahimnya jangan-jangan beda. Oh enggak, Ibrahim itu cuma satu orang. Nah, Berbeda dengan kira-kira Yesus, Yahudi Yesus atau itu yang dua Islam orang. yang menang? Yang benar yang mana nih? Karena Oh, bukan begitu. Anda salah. yang abang kan masih melakukan. Bang Anda Yosef Anda juga tidak. salah. Anda salah. Itu kelirunya Gimana Anda. gimana? Jadi sama nih Islam Ibrahimnya. Islam itu punya syariat sendiri. Yahudi punya syariat sendiri. Bukan kan milah Ibrahim. Ya, milah Ibrahim itu sunat, menyembah satu Benar, Tuhan. beda lagi. Beda. Kalau Beda. ajaran abang tentang kurban dari ngikutin siapa? Perintah Bang Zuma. pasal lirabbikan ahar. Perintah. Oh, Itu bukan ngikutin Nabi lain, Nabi ya sebelumnya. termasuk yang kami ikuti itu justru hikmat dari perintah kepada Nabi Ibrahim. Itulah yang kemudian menyebabkan, coba Anda baca Kejadian 22. Sama seperti Al-Quran. Nabi Ibrahim diuji. Jadi bukan Nabi Ibrahim untuk nebus dosa, tapi diuji. Kejadian 22 itu dikatakan, nah, setelah kami menguji Ibrahim. Itu ujian, menguji kesabaran Nabi Ibrahim. Maka Oke, berarti ada cara perbedaan. mendekatkan diri Nabi Ibrahim itu cinta kepada anaknya, tetapi dia lebih cinta dekat kepada Tuhannya. Makanya disebut kurban. Kurban itu mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Kalau saya Yahudi juga begitu. Kalau Bang Ya Yosef di situ titik jelasnya bahwa Tuhan tidak suka persembahan manusia. Di situ titiknya. Situ titiknya. Kenapa begitu? Enggak, saya lagi enggak. Kalau Jadi sama Kristen Bang, saya sudah tahu memang Yahudi kan berbeda. Ini saya tuh penasaran karena ada Bang Zuma dan Bang Yosef. Syariat kami berbeda, soal Bung. korbannya beda ya. Iya, syariat kita berbeda. Kalau ini Bang Yosef satu lagi di Yahudi juga babi haram ya. khazir tamehul lachem. Iya, betul. Kalau udang, Oh sama, nggak boleh, nggak boleh. Bang Zuma kok udang boleh? Ya kan udah aku bilang syariatnya berbeda. Kan lucu ente ini. Kok bisa beda kan kadang suka berbicara kalian Tuhannya sama. Presiden Tuhannya kita beda juga. presiden kita itu Coba sama. Bang Yosef Tuhannya Allah. Dengar dulu, Lul. Enggak, bentar dengar. Bang Zuma bentar. Biar saya Udah. cek dulu Anda kalau kalian tidak sama atau bisa enggak. mendengarkan, Anda dibawa. Yosef, Allah Tuhan kamu bukan? Oke, saya buka kitabnya ya, biar semua mata memandang. Ya, nggak bisa buka lagi nih. Biar Udah dia bisa belum? Ya, dengarkan aja, belum. Bang. Anda dibawa aja, Anda dengarkan di bawah. Oke, Di bawah kita buka. sambil colok-colok pantat. Dengarkan. Ya, kalau kita buka kitab Keluaran 20 dah, yang paling gampang aja. Ketika Tuhan memberikan 10 perintah. Ini bukan saya yang nulis, ini Rabi yang sangat hebat, yaitu Rabi Saadia Gaon. Oke, di dalam targumnya. Oke, teman-teman, di follow saudara Yosef, di follow biar bisa buka kamera beliau. Ya, jadi begini bunyinya ya. Kita lihat targumnya. Targum Rasak. Oke, mantap ini. Anoki Hasem Eloheka asilkan minal Misraim bit afadim. Jadi Rasak di dalam targumnya mengatakan Annaullah Robuka. Nah, jadi Rasak seorang rabi besar Yahudi ya. Ketika nama YHWH itu disejajarkan proper name dengan nama Alef Lamet Lamet Hei dengan nama Allah. Begitu. Allahu Ini Akbar. ini adalah fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara data kalau Anda buka dalam Targum Rasak. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah itu, jadi kamu sebagai Kristen harus paham ya, nih tak ajarin. Yang dibawa yang tadi. Nabi Ismail, ya kami mengatakan Nabi. Untuk memuliakan keturunan daripada Nabi Abraham. Jadi memiliki keturunan yang mana hari ini kita kenal dengan bangsa Arab. Itu kemudian mengentaskan Islam. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam itu kemudian ini turunannya mengajarkan agama Yahudi.
Nah ini Kristen ini turunannya siapa? Agama yang menghalalkan semua makanan itu turunan siapa? Siapa yang mula-mula menghasut manusia untuk menghalalkan semua makanan? Itu dulu. Jadi Kristen ini bukan dari Ishak, bukan dari Ismail. Dari Kristen ini dari mana? Nah cari sendiri kalian itu dari mana datangnya. Kok tiba-tiba kalian menggunakan terjemahan kitabnya saudara Yahudi. Itu ya. Jadi kalau kami orang Yahudi, kami Islam memahami bahwasanya kami menyembah kepada ilah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Itu sembahan kami, itu udah final, nggak bisa Anda ganggu gugat. Nah kemudian kalian ini yang bermasalah. Dari mana kalian dapatkan konsep Tuhan itu Kristus? Sementara Kristus itu Mesias. Mesias itu bukan Tuhan. Yang punya konsep Mesias itu kan Yahudi. Dan setinggi-tinggi levelnya Mesias, tidak ada Mesias itu Tuhan. Nggak ada. Mesias itu manusia yang diurapi. Begitu saudara. Jadi hukum yang datang kepada Bani Israel dengan hukum yang datang kepada Bani Ismail, dalam hal ini Islam dengan Yahudi, menyembah kepada Tuhan yang sama, tetapi hukum-hukum dalam ritual, rutinitas ritual itu ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Karena mereka menerima hukum jauh sebelum Nabi Muhammad. Zamannya berbeda. Hukum-hukum yang datang, ya tentu pencipta langit dan bumi maha tahu. Pada saat itu belum bisa mencanangkan kemudian ajaran yang seperti Islam pada zaman itu. Maka diberikanlah aturan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Nah ini Kristen ini punya aturan sendiri. Ibadah minggu, makan babi, menyembah kepada Kristus, kemudian Tuhannya 3 pribadi, Tuhannya nusul ke bumi jadi manusia, menebus dosa pakai manusia, dosa ditebus, kemudian mengatakan Adam alaihissalam itu mewariskan kemudian dosa kepada keturunannya. Ini yang parah, ini fitnahnya yang luar biasa. Fitnah yang luar biasa itu yang digaungkan oleh kalian, memfitnah Nabi Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu fitnah yang luar biasa. Gak ada itu cerita. Benar. Itu di mana ya akhir di dalam kitab Ulangan atau Keluaran dikatakan gini, lo yumtu afot al-banim ubadim lo yumtu al-afot isbekhatov yumatu. Jadi ayah tidak boleh dihukum, tidak boleh dihukum mati oleh karena kesalahan anak, anak tidak boleh dihukum mati oleh karena kesalahan ayah. Orang yang Yehezkiel berdosa 18 ya. dalam Torah. Dalam Torah. Oh. Dalam Torah. Kalau yang saya tahu dalam Torahnya itu coba dikatakan gini. Di kejadian 52, kejadian 1 nomor 28, keturunan Adam laki perempuan itu diberkati oleh Elohim. Itu jelas itu. Jadi tidak ada itu kemudian dikatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, itu nggak ada. Yang ada cuma ada di kitab Roma. Lagi-lagi Paulus gitu. Gitu ya, teman-teman Kristen. Di sini sudah ada praktisi Yahudi. Nah, teman-teman tolong di tap-tap di follow akun saudara Billy ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.